ditempuh dalam waktu setengah jam. Setelah turun dari truk, kita juga masih harus berjalan kaki kurang lebih sekitar 15 menit. Bukan seperti sekolah kebanyakan, sekolah menengah atas penggalang pendidikan ini hanya dibangun seadanya, dengan tiang kayu dan beratap seng, tanpa bangku dan fasilitas sekolah pada umumnya. Meski demikian, sekitar 15 murid berasal dari Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Nia Ramadhani dengan NIM 25020074153. Nah, di sini aku akan menceritakan bila aku menjadi guru. Nah, pendidikan merupakan salah satu hak yang harus didapatkan oleh setiap umat manusia. Nah, namun ada beberapa anak yang kurang beruntung akan hal akses pendidikan ini. Di balik gemerlap kota di era teknologi yang semakin canggih, masih ada tempat pelosok negeri yang sunyi dari sentuhan teknologi. Tempat di mana mereka harus berenang, melewati sungai, dan berjalan di tanah merah yang licin dengan menempuh beratus-ratus kilometer untuk mendapatkan akses pendidikan. Nah, di sana peran guru menjadi salah satu cahaya bagi jika saya menjadi guru. Yang saya rasakan itu merasa tertantang. Karena apa? Harus melewati jalan atau akses sulit ke sekolah, entah itu dengan melewati sungai, melewati perjalanan jauh berapa kilometer, menempuh waktu yang lama. Dari video tersebut terlihat bahwa perjalanan menjadi guru di daerah terpencil membutuhkan waktu yang begitu lama, karena harus menumpang dulu ke angkutan umum, lalu berjalan ke sekolah. Tak hanya itu, di sekolah tersebut juga fasilitasnya kurang memadai dari segi infrastruktur ataupun sarana pembelajarannya, dan bahkan tidak ada dindingnya, jadi tempat terbuka seperti itu meskipun ada atapnya. Menurut data dari Kemendikbud tahun 2019, hanya 37% sekolah yang memiliki fasilitas yang memadai untuk pembelajaran. Yang saya rasakan juga yaitu haru dan bangga. Nah, di tengah keterbatasan ekonomi, infrastruktur, anak-anak di daerah terpencil ini semangat dalam menimba ilmu. Meskipun mereka harus berjalan jauh, melewati beberapa kilometer jarak untuk ke sekolah, dan ataupun melewati sungai untuk ke sekolah, mereka tetap semangat dalam menimba ilmu. Nah, saya sebagai guru di daerah terpencil ini menjadi jembatan mereka untuk meraih masa depan kelak. Di daerah terpencil juga tidak banyak guru yang mengajar di sana, mungkin hanya satu, itu pun mengajarkan semua mapel untuk anak-anak di daerah sana. Saya sebagai guru terpencil ini awalnya terasa berat karena apa? Jauh dari orang, rumah, terus akses yang sulit, terus kadang kan kalau di daerah terpencil sulit sinyal, jadi tidak bisa menghubungi keluarga, jadi rasanya rindu juga. Tapi melihat semangat mereka, saya yakin untuk mengajar di sini, untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ini, meskipun mereka di daerah terpencil yang jauh dari perkotaan. Yang aku pelajari dari peran ini adalah menjadi guru bukan apa yang diterima, tapi apa yang diberikan untuk mengubah suatu masa depan. Nah, mengajar di sini bukan tentang karir yang gemilang, tetapi jejak kecil yang dapat merubah masa depan. Nah, untuk inspiratifnya, pendidikan di pelosok bukan hanya membutuhkan dana, tetapi juga hati yang bergerak untuk memulai perubahan. Nah, karena di sekolah sederhana dan minim akses ini tersimpan mimpi yang besar seorang anak-anak yang
hanya bisa berandai-andai jika mimpi itu terwujud. Sekian yang dapat saya sampaikan, apabila kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.